Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai disintegrasi sebagai pemicu gerakan separatisme yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Perkenalkan, nama saya Heni Hoirunisa Royani dengan NIM K1222038. Dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alia Desina Falila dengan NIM K1222006. Perkenalkan, saya Anin Dia Kawiswara dengan NIM belakang K1220012. Perkenalkan, saya Aulia Devina Putri dengan nomor NIM K1222020. Perkenalkan, nama saya Faiza Nuratika dengan NIM K1222028. Perkenalkan, saya Kirjalina Melanesti dengan NIM K1222042. Perkenalkan, nama saya Laksmita Dwi Alia Kasta dengan NIM K1222044. Perkenalkan, nama saya Madiani Fadila dengan NIM K1226048. Perkenalkan, saya Mifta Ujana dengan NIM K1222050. Berikut pemaparan materi dari kami. Definisi disintegrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi merupakan keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, keadaan hilangnya persatuan dan kesatuan, serta perpecahan. Disintegrasi bangsa secara tersirat dapat diartikan berupa selipan dalam paham-paham yang berkembang, di mana dalam paham-paham yang berkembang itu diselipkan kepentingan-kepentingan pihak lain yang bertentangan dengan jati diri dan ideologi bangsa. Secara harafiah, disintegrasi dapat diartikan sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi beberapa bagian. Dapat disimpulkan bahwa disintegrasi merupakan realitas sosial yang menunjukkan ketidakbersatuan lantaran keadaan terpecah belah yang menyebabkan hilangnya keutuhan dalam hidup. Faktor penyebab disintegrasi. Yang pertama ada pengangguran, yang kedua ketimpangan ekonomi, yang ketiga ada konflik etnis dan agama, kemudian yang keempat tidak berfungsinya norma sosial dalam membantu masyarakat untuk mencapai tujuan, kemudian yang kelima ada nilai dan norma sosial yang dihayati tidak sesuai dengan keinginan anggota kelompok, kemudian yang terakhir ada semua tindakan yang dilakukan masyarakat bertentangan dengan norma. Dampak dan konsekuensinya. Disintegrasi bangsa memiliki dampak positif. Dampak positif disintegrasi bangsa adalah, yang pertama, identitas kelompok sosial yang terbentuk menjadi sangat menguat. Hal ini didasarkan pada kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang merasa mereka mudah dalam melancarkan aksinya untuk melepaskan diri dari negara kesatuannya. Yang kedua, menjadi sumber yang dapat dijadikan pengetahuan dan pembelajaran. Disintegrasi menjadi sumber pengetahuan bagi para pelajar maupun masyarakat luas untuk merenungkan betapa pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa. Walaupun disintegrasi memiliki dampak positif, tapi dampak negatif yang terbentuk sangatlah besar dan kompleks. Di antaranya, yang pertama, terjadinya diskriminasi yang memicu kerusuhan. Diskriminasi menciptakan awal perpecahan terjadi, yang dapat memicu adanya kerusuhan, baik kerusuhan kecil maupun kerusuhan besar-besaran. Konsekuensi atas adanya kerusuhan ini akan memperparah keadaan sehingga permasalahan yang terjadi akan menjadi berkepanjangan. Yang kedua, hilangnya rasa cinta terhadap tanah air. Apabila suatu negara persatuan berhasil melepaskan diri menjadi negara baru, maka tidak dipungkiri akan adanya pemberontakan baru yang dipicu oleh hilangnya rasa cinta terhadap tanah air yang didasari oleh rasa iri. Rasa iri ini timbul ketika membandingkan negara baru yang berdiri tadi menjadi bebas dengan kekuasaan dan pemerintahan yang baru. Hilangnya rasa cinta tanah air merupakan dampak besar yang terjadi dalam kasus disintegrasi bangsa. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan yang hilang. Hilangnya persatuan dan kesatuan semakin memperburuk keadaan yang mana dapat menimbulkan berbagai macam konflik yang terjadi. Yang keempat, konflik berkepanjangan yang mengancam keamanan bangsa. Disintegrasi menyebabkan konflik yang terjadi semakin berkepanjangan. Hal ini terjadi apabila mediasi yang dilakukan tidak dapat mengatasi permasalahan. Akibatnya, konflik akan terus bertambah hingga tidak ada ujungnya. Yang kelima,
hilangnya nyawa seseorang. Salah satu dampak yang merugikan bagi perorangan adalah terjadinya kasus hilangnya nyawa seseorang. Nyawa seseorang pada dasarnya sangat berarti dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Namun, apabila mata hati telah tertutup dengan hal yang negatif, maka akan sangat mudah untuk melakukan tindakan menghabisi nyawa seseorang. Yang keenam, menurunnya ekonomi. Disintegrasi menyebabkan stabilitas ekonomi bangsa dapat terganggu, diawali dengan kesenjangan ekonomi di berbagai daerah yang kurang diperhatikan. Kemudian timbullah konflik hingga pada akhirnya terjadi gerakan separatisme. Negara kesatuan yang ditinggalkan memiliki masalah pada stabilitas ekonomi yang kacau karena harus mengatur ulang stabilan ekonomi bangsa dan daerah. Bagi negara persatuan setelah usai mendirikan negara baru, dampak yang menyertai adalah menurunnya kestabilan ekonomi yang dapat mengancam kehidupan negara mereka tersebut. Kemudian selanjutnya ada proses disintegrasi. Proses disintegrasi timbul karena adanya konflik yang ada di dalam masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, maka konflik tersebut akan mengganggu stabilitas nasional suatu negara. Konflik tersebut disebabkan karena adanya perbedaan etnis, ras, bahasa, bahkan ideologi yang tidak dikendali dengan baik. Disintegrasi berbentuk aksi demonstrasi pergolakan daerah bagi mereka yang merasakan adanya diskriminasi, aksi kriminalitas yang tidak terkendali, perilaku remaja yang menyimpang, serta konflik yang melibatkan isu, suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara yang dapat menjadi permasalahan tersebut, yaitu menimbulkan disintegrasi bangsa yang ditandai dengan hilangnya rasa nasionalisme pada jiwa masyarakat sehingga menyebabkan kerusuhan serta disharmonisasi. Salah satu contoh studi kasus nyata disintegrasi yang ada di Indonesia adalah konflik Maluku yang terjadi pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Konflik ini bermula dari perselisihan antara kelompok Kristen dan kelompok Muslim di Ambon. Pada awalnya konflik ini terjadi secara lokal di Ambon, namun kemudian konflik ini membesar dan menyebar hingga ke wilayah-wilayah di Maluku, bahkan sampai ke pulau-pulau sekitarnya. Konflik ini memicu tindakan kekerasan dan pembantaian yang melibatkan warga sipil dari kedua belah pihak. Ribuan orang tewas dalam konflik ini dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal mereka. Masyarakat Maluku yang dulunya hidup berdampingan dengan damai menjadi terpecah belah dan saling curiga antara kelompok Kristen dan kelompok Muslim. Konflik ini juga memunculkan berbagai isu yang berfluktuasi, antara lain politik, identitas, sumber daya alam, ketidakadilan sosial, dan agama. Banyak kelompok radikal yang memanfaatkan konflik ini untuk menguatkan posisi mereka dan mendorong terjadinya perpecahan yang lebih besar di Maluku. Menyadari dampak yang ditimbulkan oleh konflik ini, pemerintah Indonesia kemudian mengambil tindakan untuk mengakhiri konflik dan memulihkan situasi dan kondisi di Maluku. Tindakan ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, kelompok masyarakat, dan organisasi internasional seperti PBB. Namun, cacat atau trauma yang ditimbulkan oleh konflik ini masih berdampak pada masyarakat Maluku hingga sekarang, terutama ketidakpercayaan dan perpecahan di antara kelompok Kristen dan Muslim. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pencegahan dan penanggulangan dari disintegrasi. Yang pertama yaitu kita harus menghidupkan komitmen, kehendak, dan kesadaran untuk bersatu. Kemudian selanjutnya yaitu membangun, membiasakan, dan menciptakan kelembagaan yang bernilaikan nilai norma dan Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu membangun dan merumuskan kebijakan yang konkret, kemudian juga adil, serta yang terakhir yaitu pemerataan pembangunan, serta dengan tindakan yang tegas apabila terjadi gerakan separatisme. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Seperti studi kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa munculnya keinginan separatisme disebabkan menurunnya kebersatuan dalam suatu negara. Disintegrasi menjadi salah satu penyebab alasan suatu daerah memilih untuk memisahkan diri. Disintegrasi sendiri disebabkan oleh beberapa faktor seperti diskriminasi, menurunnya rasa cinta tanah air, rendahnya persatuan, konflik berkepanjangan, hingga ketimpangan sosial.
Apabila suatu masalah disintegrasi tidak segera diselesaikan dan ditangani, akan menimbulkan dampak yang lebih besar seperti separatisme. Seperti yang terjadi pada tahun 1999 sampai tahun 2002 dalam konflik Maluku, di mana terdapat perpecahan antara kelompok Islam dan Kristen di Ambon. Tentunya ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencegah separatisme, namun diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk mendukung keberhasilan persatuan suatu bangsa. Demikianlah pemaparan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.